Ya, Tribuners terkait dengan penangkapan pelaku percobaan curanmor di Bandar Lampung, kita akan berbincang bersama dengan akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung yaitu Bang Zainuddin Hasan. Halo, selamat sore Bang Zai. Selamat sore Mbak Mutiara. Ya, Bang Zai, sore ini kan ada pelaku percobaan pencurian sepeda motor yang berhasil ditangkap oleh pihak Polresta Bandar Lampung. Bang Zai, ini untuk awalan Mutiara ini ingin bertanya terkait dengan hukuman bagi pelaku kategori percobaan, Bang, untuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini seperti apa? Ya, selamat sore pemirsa Tribun Lampung ya. Selamat sore Mbak Mutiara. Jadi terkait dengan tindak pidana pencurian ini kan tidak ada istilah ya sebenarnya Oh, dalam baik. pidana percobaan ya. Mm-mm. Karena ketika dia sudah mencoba untuk masuk misalnya dengan masuk ke rumah atau mencoba sudah diketemukan alat bukti misalnya kunci Laterti atau apa namanya alat-alat yang dipergunakan untuk proses pelaksanaan dari tindak pidana, maka deliknya sudah dianggap cukup atau sempurna gitu ya. Mm-mm. Jadi dalam tindak pidana pencurian itu tidak ada istilah yang namanya Percobaan, percobaan. Jadi dalam baik. hukum pidana ya. Jadi Mm-mm. memang ancamannya memang ya tindak pidana pencurian, tapi memang dia belum dapat dan tidak berhasil, intinya seperti itu. Mm-mm. Jadi dalam istilah hukum pidana seperti itu Mbak Mutiara. Oke, jadi memang tidak ada istilah percobaan ya Bang, karena ini memang sudah ditemukan alat bukti juga. Nah ini tambahannya Bang Zai, ternyata pihak Polresta Bandar Lampung menemukan bahwasannya pelaku membawa kunci letter T dan juga senpi, senjata rakitan. Nah ini apakah akan menambah hukuman kepada pelaku ini Bang, kalau melihat dari hukum pidana? Dalam hukum pidana kan memang hukum pidana itu menerap hukum pidana material ya. Artinya Mm-mm. apa? Sebuah tindak pidana akan dilihat dari akibatnya ya. Akibat yang Oke. ditimbulkan. Kalau seandainya itu menyebabkan meninggal dunia atau adanya korban, nah itu yang bisa dikenakan sebagai bentuk dari tindak pidana. Nah, kalau dia belum dipakai, senjata api itu belum dipakai, nah itulah yang disebut sebagai namanya percobaan. Oleh sebab itu, ketika niat awalnya adalah mencuri motor, maka ini dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian bermotor. Walaupun Mm-mm. memang belum terjadi ya, jadi belum terjadi, tapi niatnya itu sudah Kesengajaan. dapat dibuktikan oleh penyidik dengannya adanya barang bukti ya, terutama misalnya tadi ada kunci Laterti dan senjata api rakitan. Sehingga oleh penyidik kemudian membuat sebuah kesimpulan bahwa apa yang akan dilakukan oleh tersangka itu adalah melakukan tindak pidana pencurian, walaupun dia tidak berhasil ya, belum dapat, tapi sudah dimasuk ke dalam kategori tindak pidana pencurian. Artinya dia ingin mencuri tapi belum berhasil, seperti itu. Oke, Tapi baik. tindak pidananya adalah tindak pidana pencurian. Pencurian masuknya. Nah, untuk Ya. motif tersangka sendiri atau pelaku sendiri ini kan berdasarkan hasil wawancara ternyata katanya tersangka ini melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor ini katanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau melihat dari motif tersangka ini Bang, apakah ada kemungkinan nanti pada saat di proses peradilan ini tersangka ini akan mendapatkan keringanan hukuman Bang? Kalau bicara masalah motif ya, jadi kan Mm-mm. ada kriminologi kan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Mm-mm. Kalau memang sudah jadi pekerjaan itu justru itu jadi faktor pemberat ya. Jadi Oh baik. seorang nanti dia bisa mengulangi perbuatannya lagi, menjadi residivis. Artinya tidak ada pekerjaan lain gitu dari selain melakukan tindak pidana pencurian. Jadi justru itu menurut saya malah jadi faktor apa namanya bukan malah memperingan tapi malah menjadi faktor pemberat menurut saya terkait dengan tidak adanya pekerjaan ya, tidak adanya pekerjaan lain kecuali dia tidak sengaja atau dia apa namanya ada faktor-faktor lain dari
lingkungannya dan seterusnya. Kalau memang sudah pekerjaannya itu, ya itu justru menjadi faktor ya, faktor penyebab hukumannya dia dibuat menjadi maksimal. Saya pikir seperti itu. Artinya tidak ada alasan bagi penyidik maupun penuntut umum untuk bisa meringankan si tersangka atau terdakwa ketika nanti di persidangan. Oke, tapi Bang Zai, kalau untuk pelaku pencurian kendaraan bermotor sendiri, ini hukuman maksimalnya berapa tahun penjara, Bang? Itu kan diatur di dalam pasal 362 ya, ada sampai dengan maksimal 15 tahun penjara dalam KUHP kita. Maksimal sampai dengan 15 tahun penjara. Oke, Bang Zai, ini semisal tersangka ini sudah istilahnya menyelesaikan hukuman nanti beberapa tahun kemudian dan tersangka ini akhirnya dibebaskan kembali. Dan tadi sudah sempat disinggung bahwasannya dari Bang Zai ini ada kemungkinan nggak Bang kira-kira tersangka ini akan melakukan kejahatan yang sama atau bahkan lebih parah? Karena mengingat mungkin aksi kemarin, oh ketahuan ini ditangkap sebelum berhasil. Nah, apakah ada kemungkinan lebih buruknya gitu Bang? Nah, ini yang menjadi PR kita ya, termasuk di lembaga pemasyarakatan. Bagaimana agar supaya narapidana atau terpidana ini tidak mengulangi perbuatannya lagi. Jadi pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan itulah mengupayakan agar para pelaku itu tidak mengulangi perbuatannya lagi. Nah, yang dikhawatirkan atau kebanyakan ini kan para pelaku tindak pidana itu justru lebih ahli ya. Ketika dia masuk penjara itu maling jemuran, keluar penjara dia maling motor, masuk maling motor, keluar malah dia ngerampok mobil. Nah, ini kan berarti ada yang salah dalam mekanisme pemasyarakatan ya. Artinya bisa saja yang dikhawatirkan oleh Mbak Mutiara itu terjadi ya. Apabila ada miss, ada kesalahan, ada hal yang kurang tepat dalam pembinaan pemasyarakatan dari warga binaan ya. Tapi bisa juga ketika dalam pembinaan warga pemasyarakatan itu dilakukan dengan baik, dengan maksimal, kemudian dalam prosesnya itu bisa aja seorang narapidana atau napi ini bisa menjadi baik. Misalnya dibekali dengan yang tadinya dia tidak memiliki keahlian ya, dalam lembaga pemasyarakatan diberikan keahlian tertentu ya kan, dalam bekerja dia misalnya dia bisa menjahit, dia bisa ada keahlian-keahlian yang diajarkan dalam lembaga pemasyarakatan sehingga ketika dia keluar dia bisa mengaplikasikan apa yang keahlian-keahlian tadi di dalam, sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi yang tadinya mencuri, keluar nggak ada penghasilan mencuri lagi. Jadi harapan kita dengan adanya pemasyarakatan ini agar supaya pelaku itu tidak mengulangi tindak pidananya lagi dengan memberikan keahlian-keahlian tertentu sehingga pelaku tadi memiliki pekerjaan yang tetap dan layak. Oke, baik. Jadi memang ini nanti PR-nya adalah dari lembaga pemasyarakatan. Gimana pada saat para tersangka ini mendapatkan istilahnya hukuman di lembaga pemasyarakatan, keluar setelah memenuhi hukumannya ini bisa berubah menjadi lebih baik dan bisa mendapatkan pekerjaan tetap dan juga layak. Bang Zai, ini kan kita tahu untuk di Provinsi Lampung sendiri hampir setiap hari ada aja kasus pencurian kendaraan bermotor, bahkan ini udah dianggap sebagai suatu hal yang lumrah. Sebenarnya apa sih Bang yang mengakibatkan kejadian pencurian kendaraan bermotor ini terus saja terjadi gitu di Provinsi Lampung? Bahkan Provinsi Lampung ini dikenal sebagai tempatnya istilahnya pembegalan dan sebagainya gitu Bang. Sebenarnya faktornya banyak ya, bisa jadi faktor lingkungan, faktor ekonomi, ya, jadi ada lingkaran kausalitas sebenarnya dalam sebuah tindak pidana ini. Artinya apa? Ketika curanmor ini marak kan berarti kan ada pelaku, ada penadah, ada pembeli. Nah, ini yang bentuknya menjadi lingkaran. Nah, bagaimana supaya aparat penegak hukum itu menghentikan di hulu dan sampai ke hilirnya. Nah, ketika ada yang mencuri, ada yang menada, ada yang membeli, inilah yang membuat tindak pidana curanmor ini terus-menerus marak di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Nah, tentu saja peran berbagai pihak ya, selain aparat penegak hukum, tentu saja juga ada peran-peran lain ya dari masyarakat. Kan memang saya ada cerita bahkan di daerah-daerah tertentu itu membutuhkan
motor di kebun-kebun tertentu membutuhkan motor, ya tentu saja yang beli kan tidak perlu surat ya, tidak perlu motor baru. Nah, kadang-kadang itu dijadikan sebuah komplotan dan sindikat. Nah, di mana ngambilnya, di mana dapatnya, di mana ngejualnya. Nah, untuk memutus itu tentu saja peran banyak pihak ya. Dari sisi ekonomi bagaimana lapangan kerja dibuka, dari segi pendidikan bagaimana putus sekolah itu dihentikan, dari segi penegakan hukum bagaimana penegakan hukum seadil-adilnya, tidak tajam ke bawah tumpul ke atas, kemudian lapangan kerja bagaimana dibuka seluas-luasnya, kemudian bagaimana lingkungan itu dibuat kondisinya supaya aman untuk investasi. Artinya itu sangat banyak perannya ya, baik pemerintah nggak hanya para penegak hukum saja. Oke, jadi memang ini dari berbagai sektor ataupun dari berbagai sisi perlu pembenahan seperti itu ya, Bang Zai, supaya kejadian ini tidak menjadi suatu hal yang lumrah. Dan tadi kausalitas, lingkaran kausalitas yang disebutkan oleh Bang Zai ini tidak terus menerus seperti itu ya, Bang Zai. Ya baik, Tribuners, mungkin itu saja pembicaraan kita bersama dengan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, yaitu Bang Zainuddin Hasan. Dan jangan lupa nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.